Kami hidup karena kasih-Mu. Kami ada karena cinta dari Engkau. Karena itu ya Allah, tentu seharusnya setiap kami selalu mampu mengingat, mengucap syukur, dan hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik, benar, bahkan setia. Dan hari ini kami juga mau melihat betapa kasih Tuhan dinyatakan dalam perjalanan kehidupan pemazmur yang boleh merasakan cinta putih Tuhan. Untuk itu, setiap kami kiranya dimampukan oleh Tuhan, agar kebenaran sabda-Mu boleh kami dengar, kami pahami, bahkan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Roh Kudus yang juga memampukan, sehingga pesan kebenaran sabda Tuhan dapat tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah, ya Tuhan, kami telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mazmur 116 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jerat maut meliliti aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku susah dan merana, tetapi aku terus menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku tak berdaya, tetapi Ia menyelamatkan aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku dari maut, dan mataku dari cucuran air mata, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Aku tetap percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Dalam kepanikanku aku berkata, semua manusia pendusta. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak hamba-Mu perempuan.
Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, hai Yerusalem. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada malam hari ini adalah kasih putih. Putih berarti bersih, tulus. Putih berarti murni. Putih berarti tidak ada kepalsuan. Cintanya benar, cintanya lurus. Kasih dari Tuhan. Kasih putih. Nyaahna bodas, mun nyaahna bodas pasti bedas. Bedas itu bertenaga kuat, sehingga kasih putih, kasih nyaah bodas, kan nyaah nu bodas nu bersih, pasti punya daya ubah, daya dorong, daya dobrak dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah filosofi mengatakan dan mengingatkan, du maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Bersikaplah biasa saja, itu sudah cukup gila. Filosofi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hendak mengingatkan setiap kita jangan merasa diri lebih dalam hal apapun dari siapapun. Kalau hidup kita itu masih pamere, kalau kita hidup karena kasih putih, karena kasih dari Allah, jangan merasa diri lebih. Hindari pamer. Jadilah otentik dan sederhana. Jadi badega, sanes balaga. Filosofi ini sebenarnya hendak mengingatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita ada karena Tuhan, kalau kita hidup karena sayangnya Tuhan bagi kita. Orang Sunda mengatakan Gusti mah deudeuh kanu geuleuh. Nu geuleuh teh kita, urang. Geuleuh kenapa? Karena dosa kita, tapi Gusti mah geuleuh. Kanyaahna bersih, kanyaahna bodas. Maka sebenarnya, sekali lagi kalau hidup itu pamere, pemberian, hidup itu dari Allah karena cinta, kasih Allah, maka kita diingatkan bersikap profesional, bersikap pada tempatnya. Jangan merasa diri lebih seolah-olah kita mampu melakukan segalanya. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu ketika kita merenungkan kebaktian Kamis Putih dengan tema kasih putih, dan dalam pembacaan kita dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9, kita bisa melihat bagaimana pemazmur menggambarkan sosok Daud, sosok yang mensyukuri kebaikan Allah, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, yang menyelamatkan dirinya bukan hanya satu kali tapi berkali-kali. Daud merasakan, melihat bahwa Tuhan ini henteu ngantep. Tuhan ini tidak membiarkan dirinya dalam kondisi yang berat, sulit, bahkan dalam bahaya. Tuhan tidak membiarkannya saking sayangnya. Daud mensyukuri bahwa Allah telah menyelamatkannya dari maut. Karena itu bagi Daud tidak punya alasan untuk dirinya sebenarnya merasa semacam ketakutan yang luar biasa. Ya, ia sempat gentar, tapi ia tidak terlempar. Daud juga mengalami satu peristiwa yang tidak mudah dalam pengejaran. Ketika Saul begitu sangat marah sama dia, lalu Saul mengejar dia. Situasi-situasi yang tidak mudah, berbagai pergumulan dan persoalan dialami Daud. Tapi Daud mengajak dan mengingatkan kita untuk melihat ada kebaikan Allah di dalam berbagai peristiwa itu. Ada campur tangan Tuhan yang tidak diam dalam pengalaman hidupnya. Karena kasih Allah maka Allah tidak diam. Bahkan pemazmur memaknai bahwa dirinya itu diasuh kulungguh, diasah kunyaah, tapi juga dilatih kuperih, diasah. Bukan oleh kemudahan, tapi dilatih kuperih. Sehingga itu menguji dirinya untuk menjadi pribadi yang kuat. Bacaan kita menggambarkan bagaimana Daud juga sebenarnya pemazmur mau belajar untuk taat meski kadang tidak kuat. Belajar rendah hati meski punya segalanya. Belajar untuk tidak menjadi tinggi hati. Karena semuanya dari Tuhan. Lalu apa kaitannya perjalanan hidup sang pemazmur dengan peristiwa Yesus membasuh kaki para murid? Dan hari ini kita melihat, merenungkan dalam momen Kamis Putih itu, Yesus membasuh kaki para murid. Sosok yang agung, sosok yang besar, sosok guru, sosok rabi. Tapi kemudian menjadi seorang yang merendahkan diri. Menjadi hamba. Kalau bukan karena cinta, maka itu tidak mungkin. Kalau bukan karena kasih, maka itu tidak akan pernah terjadi.
Karena itu melalui pembacaan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan ketika kita merenungkan makna Kamis Putih, maka kita diingatkan jadilah pribadi yang meskipun boga sagala, tapi teu sieun leungit. Punya segalanya, tapi tidak takut akan kehilangan apa yang Tuhan titipkan pada kita. Bahkan kita diingatkan juga untuk mengingat kalau kita punya segala itu dari siapa? Itu dari Tuhan. Kalau kita punya aya loba, teu balaga, tapi nambah percaya. Kadang ini menjadi sulit. Aya loba teu balaga, biasanya mun aya loba kita jadi balaga. Merasa diri yang paling punya. Merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling bisa, yang paling mampu, padahal kita lupa semuanya karena kasih putih, kasih dari Tuhan. Kita juga diingatkan Yesus akan tetap menghamba taat pada rancangan Allah meski melalui jalan salib. Rangkuh lain angkuh. Merangkuh dirangkuh, bukan malah sebaliknya. Hidup kita menjadi angkuh, bahkan menjadi jauh dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita di tengah situasi yang kadang sulit? Apakah kita masih meyakini, ada kasih Tuhan yang mendekap erat, yang memegang erat kita, yang akan menopang kita, sebagaimana Daud mengalami perjalanan iman ditopang, dituntun oleh Tuhan dalam segala keadaan. Dan itu yang pemazmur mau sampaikan. Lalu bagaimana dengan hidup kita di tengah situasi yang kadang sulit? Apakah kita berusaha untuk cengkat, bangun dari jatuhmu, dari gagalmu? Bangun, bangkit, dan berjuanglah. Cengkat atau lumpat. Daud memang pernah lari, pernah lumpat. Ketika ia tahu betul bahwa Saul mengancam kehidupannya. Tetapi dalam pengalaman hidup Daud, ia kemudian ingat dan kembali meyakini bahwa ia tidak sendiri. Allah Sang Kasih itu menemani dirinya. Karena itu ada 3 hal yang menjadi perenungan kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang pertama, di momen Kamis Putih ini, kita tentu menghayati, melihat bagaimana Yesus membasuh kaki para murid. Dan tentu itu beberapa waktu, tinggal sebentar lagi Yesus akan menderita, lalu ia disalib. Dan ada sesuatu yang menarik ketika Yesus membasuh para kaki murid. Bahwa ia menjadi hamba. Ia melakukan, ia menuruti apa yang menjadi kehendak Bapa. Sekaligus ia juga memberikan keteladanan bagi setiap kita.
Ketika ia membasuh kaki para murid, itu menunjukkan cinta, kasih, kadedeh, kamemet. Itu menunjukkan betapa ia mengasihi para muridnya dengan sangat luar biasa. Kasih putih, kasih yang bersih, kasih yang tanpa syarat. Nah, karena itu, kalau setiap kita mengimani, meyakini betapa kita dicintai oleh Tuhan, maka seharusnya dalam perjalanan kehidupan kita itu tidak melulu persoalan berkat yang kita tuntut, tapi bagaimana kita juga menuntut diri kita untuk menjadi taat. Kalau kita masih menuntut berkat tanpa ketaatan, maka sebenarnya kita tidak menunjukkan cinta pada Dia. Dengan memaknai Yesus membasuh para kaki murid, kita sedang diingatkan terkait filosofi mun hayang perah kudu perih. Tidak ada keberhasilan, tidak ada reformasi, tidak ada transformasi, tidak ada perubahan tanpa sebuah upaya usaha dan kesiapan untuk menanggung resiko. Tidak ada hasil tanpa kerja keras, tidak ada lulus tanpa belajar, tidak ada sukses tanpa proses. Tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Semuanya perlu proses. Perjalanan Yesus tidak mudah untuk menyatakan, memberikan kasih-Nya kepada kita. Perjalanannya berat, perih, pedih, perih. Tapi perih itu harus dilalui sehingga perah itu didapat. Meskipun ia kemudian merendahkan diri, menjadi hamba, membasuh para kaki murid. Tapi itu demi memberi hidup bagi kita. Yang kedua, kita diingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, hirup pamere ulah ngarasa langit da urang mah bumi. Kerap kali kita menjadi orang-orang Kristen yang merasa, karena kita merasa tahu segalanya, bisa segalanya, lalu kita berkata, aku ini langit, bukan bumi. Dalam bahasa dongeng Sunda, ada sebuah ungkapan, eueuh ilmu pamungkas. Jadi tidak ada yang namanya ilmu akhir, ilmu penutup. Enggak ada. Karena sajago-jagona jawara gitu ya, kalau dalam bahasa dongeng dulu itu apa, wakepoh ya kalau Bapak Ibu. Ada yang tahu wakepoh? Ada ya yang tahu. Berarti seumuran atau lebih. Anak-anak muda mungkin belum tahu wakepoh. Salah satu inohong pendongeng Sunda gitu. Dalam salah satu dongengnya dulu ada namanya Sirawing ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat Sirawing, Kepo mengatakan nggak ada tuh yang namanya ilmu pamungkas, sajago-jagona seseorang rek jawara naon wae moal aya ilmu pamungkas. Di atas langit ada langit gitu. Jadi artinya sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita besok akan memasuki Jumat Agung, kita akan mengingat pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib karena kasih-Nya kepada kita gitu ya. Kasih-Nya itu kan memberi hidup, mere kahirupan. Kan itu sekali lagi, mun hirup masih pamere, jangan merasa kita ini langit, kita ini bumi. Jadi tetaplah rendah hati. Karena itu ada beberapa ungkapan. Egois ulah diais, polontong entong digotong, ego ulah diogo, balaga entong dijaga, gelo tong digalo. Lain galendo Bapak Ibu.
Tahu ya Galendo, saya 2 minggu ini lagi emut. Galendo nyari-nyari agak susah. Padahal itu enak ya, Galendo. Gelo tong digalo Bapak Ibu. Artinya melalui peristiwa Yesus membasuh kaki para murid, melalui perjalanan pemazmur yang begitu disertai, dicintai oleh Allah, maka sebenarnya sang pemazmur juga mengingat, enggak seharusnya aku menjadi sombong, menjadi tinggi seperti langit. Karena hidupku saja, keselamatan yang aku dapat saja, itu dari Tuhan. Gitu. Itu dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi pananyaan jeung jadi carita. Ini agak sulit bahasanya. Sang yang pananyaan. Saya tidak sedang berbicara tentang Sang yang tunggal atau Sang yang Batara Guru. Tidak. Tapi saya berbicara tentang Sang yang pananyaan. Ini kesadaran yang mempertanyakan keberadaan. Ini menjadi penting. Orang yang menerima kasih putih itu harus mampu sang yang pananyaan. Memiliki kesadaran untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan, keberadaan dirinya. Apakah dirinya itu jauh? Apakah dirinya dekat? Di mana dan bagaimana ia menempatkan, memposisikan Tuhannya, Tuhan Sang Cinta itu. Kita diajak untuk merefleksikan itu. Yang berikutnya sang yang carita. Kesadaran yang mencatat dan menafsirkan perjalanan hidup. Kesadaran untuk terus merefleksikan perjalanan hidup, mengingat sejarah hidup kita. Dan bagaimana kita melihat bahwa dalam perjalanan itu, oh aku ternyata enggak pernah sendiri, aku enggak pernah dibiarkan sendiri, ada kasih Tuhan. Sebagaimana juga pemazmur menyadari itu, ada kekuatan yang menopang hidupnya. Kengerian ia pernah alami, kekhawatiran pernah ia rasakan. Ia berhadapan dengan maut karena pengejaran Saul, tapi ia pun boleh merasakan dalam perjalanan hidupnya itu, ia mencatat ada kebaikan Tuhan. Sang yang pananyaan, sang yang carita hendak mengajak kita bukan hanya melihat keluar, tapi melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri. Bertanya ke dalam diri. Sudah sejauh mana kita memaknai kasih Tuhan itu, mengalaminya. Sudah sejauh mana kemudian kita membagikan kasih putih itu. Sudah sejauh mana bahkan kita menyadari, lalu mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Lalu kita belajar rendah hati. Menjadi hamba, menjadi badega. Sebagaimana juga Kristus mencuci, membasuh para murid. Kerendahan hati di sana terlihat. Karena itu kalau sang yang pananyaan mengingatkan kita, kalau sekali lagi, kalau hidup itu pemberian, kalau hidup kita itu karena kasih Tuhan yang putih itu, nyaah nu bodas, kanyaah nu bodas. Apakah kita juga bedas, punya daya, punya kekuatan, lalu untuk mengubah
kehidupan kita menjadi lebih baik dan berarti dalam hidup sehari-hari. Kalau ada orang yang bisa sombong, atau kalau ada orang yang harus sombong dan tinggi hati, seharusnya kan Tuhan. Kalau ada orang yang menjadi langit, seharusnya Dia. Tapi Dia enggak. Dia Allah yang membumi. Allah yang menyapa kita. Allah yang mau bersahabat dengan kita. Allah yang memberi dirinya di dalam Kristus Yesus. Mari kita saling merendahkan hati kita, saling melayani. Ucaplah syukur atas karya perjalanan kehidupan kita, di mana kita selalu disertai oleh Tuhan hari demi hari. Kiranya firman Tuhan mengingatkan, meneguhkan setiap kita. Selamat menghayati Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.